Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dengan keadaan sehat sehingga kita dapat bertatap muka di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari teman-teman CGP untuk menyampaikan tugas yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rosi. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kepada pembaca materi yaitu Kak Rosi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya boleh ya membaca pantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Oke, tepuk tangannya mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Gitu ya. Sebelumnya saya mau mempresentasikan salah satu tugas daripada calon guru penggerak. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan salah satu tugas daripada aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah atau diseminasi budaya positif di sekolah. Next Pak. Baik, untuk selanjutnya capaian diseminasi pada kali ini. Yang pertama yaitu guru akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Terus kemudian yang terakhir ada guru memahami perannya sebagai seorang guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Next Pak, selanjutnya. Nah, di sini sendiri ada mengenai definisi budaya positif. Nanti saya akan memaparkan mengenai budaya positif itu sendiri. Sepertinya ini teman-teman mengantuk ya. Bagaimana kalau ice break dulu sebentar? Oke, baik. Kalau nanti saya bilang pagi, berarti tepuk tangan 1. Kalau saya bilang siang, berarti tepuk tangan 2. Kalau saya bilang 3, berarti tepuk tangan. Kalau saya bilang malam, berarti tepuk tangan 3. Iya, kita mulai dulu. Nanti yang semangat dapat hadiah
kelebihan satu nih di sebelah sini saya benar. Ya, oh telat. Oke, satu lagi. Malam. Oke, siang. Pagi. Ada yang seperti mau menangkap nyamuk. Sekali lagi biar kompak. Pagi, 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 malam. Nah, oke, belum ya. Satu lagi ini konsentrasi, membutuhkan konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam, Ayam. ayam, Ayam. ayam, bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam, 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 bebek. Oke, coba tebak ada berapakah ayam yang saya sebutkan? Satu. Banyak. Oh, banyak. Ada berapa? Ya, ada berapa ayam yang saya sebutkan? Kan saya suruh menghitung. Oh, belum, sebentar. Oke, tadi yang pertama pemanasan lah ya. Sekarang coba konsentrasi mendengarkan apa yang saya katakan. Ditirukan gitu ya. Nanti setelah itu baru dihitung. Bebek. Bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, 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 ayam. Berapa bebek yang saya sebutkan terakhir yang paling cepat? 8. Yang terakhir, paling terakhir. Tadi yang menyebutkan. Ya udah, saya ulang sekali lagi ya. Nanti yang menjawab nanti langsung angkat tangan, langsung saya kasih hadiah. Sekali lagi, oke. Yang terakhir saya sebutkan saja. Gajah. Kambing. Iya. Gajah, gajah, kambing. Kambing, kambing, gajah. Gajah, 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 kambing. Ada berapa gajah yang saya sebutkan? Tadi kan kesepakatannya kita yang mengacungkan ya, yang paling cepat ya. Tadi saya lihat Bu Melinda ada berapa? 3. Iya, ada berapa? 3. Ya betul sekali, ada 3. Silakan Bu Melinda, saya hadiah. Belum disetting. Melinda nggak tahu apa-apa. Oke, iya nanti ada satu lagi. Ada yang nggak terima, nanti satu lagi. Nanti masih ada. Beneran nggak ada settingan apapun. Oke, sudah ya waktunya. Nanti akan ada beberapa ilustrasi kasus yang Bapak Ibu nanti saya suruh untuk menganalisis. Nanti masih ada hadiah-hadiah lain menarik. Oke, definisi daripada budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Ada 6 hal positif di dalam definisi budaya positif itu sendiri. Yang pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang tentunya nanti beberapa hari ke depan akan paparkan oleh rekan-rekan saya dari CGP Angkatan 10. Ya, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai disiplin positif dan teori motivasi. Next, Pak. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik dari saya. Yang pertama,
setuju dengan pernyataan tersebut di bawah ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak, teman-teman? Kira-kira? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, kenapa? Oke, bisa ya, memberikan efek jerah, bisa jadi. Kemudian ada lagi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa memberikan efek jerah. Kemudian satu lagi, ya, biar tidak mengulangi kembali kesalahan yang diperbuatnya. Oke, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kamar mandi ataupun halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar? Selama ini mungkin Bapak Ibu itu pernah menghukum anak dengan cara membersihkan kamar mandi. Apakah hal tersebut bisa meningkatkan disiplin anak? Lebih ke karakter itu, bukan disiplin. Oh, lebih ke karakter. Terus apakah itu benar lebih ke karakter? Kenapa? Oh, bisa lebih ke karakter? Kan jadi karakternya suka bersih-bersih. Oh, enggak, ya. Karakternya suka bersih-bersih. Berarti itu ya mungkin anaknya Suka membaca. iya, mungkin anaknya betul sekali suka membaca, kemudian jadi memiliki karakter yang disiplin ya, disiplin juga. Baik, nomor 3 yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Iya, setuju sekali ya. Tidak kepada anak pun, kepada rekan sejawat pun. Ini ada hadiahnya. Iya, nah itu kan ya, meningkatkan motivasi belajar. Tapi jujur saya nggak ada settingan apapun dengan teman rekan sejawat JGP saya ya. Saya tegaskan sekali lagi. Besok gak ada dia, besok gak ada dia. Oke, next. Oke, perubahan paradigma. Saya mau minta tolong coba Bapak Ibu berpasangan dengan rekan sebelahnya. Coba ya. Coba berhadapan-hadapan kemudian menggenggam tangan seperti ini. Menggenggam satu, ya boleh, dua boleh. Coba. Ya, salah satu coba Pukulkan ke teman. bukan. Coba salah satu tolong dirayu untuk membuka genggaman itu. Mau nggak kira-kira temannya? Dibuka dong genggamannya, dirayu. Mau dikasih apa? Itu boleh. Nggak usah dirayu sudah mau. Dirayu juga mau membuka. Bu Ayu boleh pasangan sama Bu Titi itu yang jauh. Saya sendirian belajar. Ya sudah. Boleh dibuka ya. Saya mau tanya, ada berapa orang yang tidak mau membuka genggamannya? Yang masuk erat. Semua ini. Weh, Bapak Ibu guru hebat memang. Tidak mau membuka. Ya, mau ya dirayu. Jadi dalam perubahan paradigma ini adalah iya nanti apa di belakang layar ya. Ya, jadi dalam perubahan paradigma ini adalah sesuatu yang digenggam itu pastilah barang yang berharga. Ya tidak Bapak Ibu. Kalaupun barang berharga, apakah mau diberikan untuk orang lain? Jelas tidak ya. Ya. Nah, maka dari itu barang berharga yang digenggam itu tidak mau diberikan pada orang lain. Itu sama dengan konsep mendisiplinkan anak. Gimana sih maksudnya? Oke, next kita lanjut. Ya, perubahan paradigma teori kontrol itu guru mengontrol murid, ilusi kritik. Jadi ketika seseorang itu mau membuka tangannya, itu adalah pengaruh dari dalam individu dirinya sendiri. Jadi memang itu tidak disuruh ya sama teman yang sebelahnya, yang dewek gitu bahasa Jawanya. Ya oke lah, ini saya buka nih. Jadi bukan karena si pengontrol temannya itu, sama dengan murid dan ibu guru. Ya, murid dan ibu guru. Ketika seorang murid datang, kemudian dia itu mau dihukum, itu kan sama saja dengan
mereka muridnya itu mempersilahkan begitu Bu. Jadi bukan karena gurunya tapi memang muridnya, ya Bu saya nggak apa-apa telat, nanti membersihkan kaca, membersihkan ini sebagai hukuman, membersihkan kamar mandi begitu. Jadi memang bukan gurunya yang mengontrol tapi memang dirinya sendiri, siswanya begitu. Oke, next. Disiplin positif. Oke. Yang diharapkan Gajah Dewantara adalah self disiplin atau muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi memang benar-benar kita harus memberikan sebuah kemunculan diri atau sadar diri lah untuk memberikan motivasi terhadap siswa supaya siswa muncul dalam dirinya sendiri, yaitu dari dalam atau intrinsik. Next Pak. Ini apa? Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai apa saja yang mungkin muncul yang selain saya tulis? Ada yang mau menjawab? Atau menambahi? Iya, atau menambahi? Oh iya, jujur ya Pak ya? Iya, jujur. Ada simpatik, empati, tepat waktu. Oke, next Pak. Langsung saja. Iya, langsung Pak ke kasus. Iya, ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ini ada, sebenarnya saya mau ilustrasi. Rian kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Ibu Wahyu menanyakan pertanyaan, Rian menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Rian tiba-tiba menjadi gagap ketika akan berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Rian yang berbicara gagap dan terkejut. Kemudian Bu Wahyu pada saat itu membiarkan teman-teman Rian untuk mentertawakan Rian yang tergagap dan malu luar biasa. Bu Wahyu meminta Rian untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Oke, next Pak. Satu lagi, mohon maaf. Ya, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Wahyu terhadap Rian? Tidak. Tidak. Kenapa? Silakan diambil hadiahnya. Dijawab dulu pertanyaan pemantiknya, nanti setelah ini saya akhiri. Hadiahnya bisa dibagi-bagi dalamnya. Bisa mengurangi rasa percaya diri. Oke, silakan Ibu Endah. Mengurangi rasa percaya dirinya si Rian itu, Rian. Iya, apakah Anda setuju? Betul, berarti tidak setuju ya, akan mengurangi rasa percaya diri Rian. Kemudian yang kedua, menurut Anda, tindakan Bu Wahyu terhadap Rian adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman kenapa? Konsekuensi kenapa? Kalau maju ke depannya mungkin hukuman. Iya. Kalau dibiarkan untuk tertawa kayaknya lebih efek ke bullying nanti. Iya. Perundungan. Ya, betul sekali. Oke, lebih kepada ke perundungan atau bullying gitu ya? Kalau maju sih nggak masalah sebenarnya. Oke. Tapi kalau dibiarkan tertawa itu nanti anak-anak akan perundungan itu. Jadi ada ini ya, seperti bullying ya, Iya. ditertawakan gitu kan, malu begitu ya. Ya oke, jawabannya betul tidak Pak? Next. Betul. Next, satu lagi saya tutup. Iya, tidak setuju, betul, karena tindakan itu mempermalukan Rian seperti dibully, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Wenda, silakan Wenda. Ya monggo yang menjawab. Pas dua pintu. Iya, betul sekali ya. Jawaban yang pertama tadi tidak setuju karena tindakan itu mempermalukan seperti bullying. Betul sekali. Yang tadi slide-nya Pak. Kemudian untuk nomor 2 itu pertanyaannya, apa tindakan itu sebagai hukuman atau sebagai konsekuensi? Di atas slide-nya jawabannya. Nah, jawabannya tadi kata Bu Endah. Jadi ketika kita mengarah kepada hukuman, kita akan menciptakan identitas siswa yang gagal ini ya. Tetapi jika
jika kita mengarah ke konsekuensi itu akan menghasilkan identitas yang sukses. Jadi bahwasanya konsekuensi itu memang berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya nanti menciptakan seperti misalnya ada trauma begitu ya, kemudian dalam jangka panjang itu pasti masih diingat oleh siswa kita. Kalau misalnya konsekuensi itu memang konsekuensi anak merasa tidak nyaman, tetapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu jangka waktunya panjang. Kalau konsekuensi jangka waktunya jelas pendek. Karena ini kalau hukuman merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu bersifat hanya sementara. Jadi begitu. Next, Pak. Ya, ada bagian hukuman atau konsekuensi. Ya, selanjutnya hukuman atau konsekuensi itu sendiri. Nah, ini dia contoh konsekuensi misalnya adalah saya contohkan ya. Untuk pelajaran olahraga misalnya. Pelajaran olahraga itu sendiri sudah ada yang namanya konsekuen atau sudah ada yang namanya perjanjian terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita kesepakatan kemarin kalau yang telat berarti nanti dihukum. Nah, kalau misalnya telat nanti dihukum, bukan dihukum, tapi konsekuensi. Telat nanti lari dahulu, memutar lapangan selama 5 kali. Kemudian kalau hukuman, contoh hukuman ketika telat itu anak dihukum untuk push up. Jadi kalau misalnya telat ada anak yang masuknya terlambat itu menerima hukuman dari bapak ibu guru, yaitu disuruh untuk push up gitu. Jadi itu belum ada yang namanya perjanjian gitu, ya bapak ibu. Kemudian ada kata-kata ini seperti kata-kata awas ya telat lagi. Nah, ada kata-kata seperti itu merupakan hukuman. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan kata-kata awas, ini nanti sebuah paksaan sehingga murid ini merasa tersakiti begitu. Next, Pak. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas yang gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Ya, kemudian identitas gagal sendiri di sini ada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman, kemudian ada korbannya, kemudian ini dan sanksi atau konsekuensi. Next, Pak. Oke, hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi dan arahan dari guru. Seperti yang telah saya jelaskan bahwasanya tadi ya Bapak Ibu guru berhadapan-hadapan, kemudian mengepalkan tangan, kemudian setelah mengepalkan tangan mencoba untuk membujuk atau merayu teman sebelah Bapak Ibu guru. Kemudian dirayu apakah Bapak Ibu guru mau untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mau untuk membuka kepalan tersebut itu hanyalah ilusi. Jadi yang memaksa itu dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi seperti halnya kita terhadap siswa kita. Sebenarnya kalau siswanya disuruh Mas ayo jongkok, silahkan untuk mengambil posisi push up karena terlambat. Nah itu sebenarnya juga karena kemauan dari dalam diri anak tersebut gitu. Saya lanjutkan. Di samping itu hukuman yang bersifat satu arah. Nah kemudian hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi, baik sebelum atau sesudah. Hukuman berupa fisik
hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi itu juga dibuat oleh guru atau sekolah untuk mengetahui gitu ya yang akan diterima. Akan tetapi sanksi atau konsekuensi membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Oke, next. Baik, kita ke konsep merdeka. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah mendidik dan mengajar, yaitu suatu proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Lagi Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke tahap keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat ya. Baik, saya jelaskan sebentar. Kenapa bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Nah, ini. Misal kalau yang namanya peraturan itu adalah mengendarai motor dengan helm, ya. Kalau tidak memakai helm nanti akan iya betul sekali, akan ditilang. Itu namanya peraturan. Jadi kita takut ketika memakai motor kemudian tidak berkendara tetapi tidak memakai motor, tidak memakai helm, kemudian tidak membawa SIM juga, nanti kita akan ditilang. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya itu menggunakan helm supaya aman untuk keselamatan, begitu. Itu bedanya antara keyakinan dan peraturan, gitu ya. Karena di sini di kelas saya membuat keyakinan, bukan peraturan. Nih, makanya peraturan itu hanya satu arah, tetapi kalau keyakinan itu mengacu kepada dua arah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat kemarin di dalam kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas yang nantinya dipasang atau ditempel ke papan tulis dan nanti kita yakini bersama-sama. Dan keyakinan itu adalah berupa kata-kata atau hal-hal yang positif. Jadi memang kata-katanya itu harus menggunakan kata-kata positif, bukan kata-kata yang negatif. Ya, setelah diolah kembali, kita ambil dari sisi kata-kata yang positif. Next. Ya, ini dia ada contoh keyakinan kelas. Boleh di-play sebentar, Pak. Baik, kali ini Ibu akan membuat yang namanya apa tadi itu? Keyakinan kelas atau nanti kita buat seperti pohonnya. Nah, nanti saya akan membagian ini kertas satu-satu, kemudian nanti diisi yaitu kegiatan atau budaya positif. Contohnya apa? Budaya positif, Mas Randi. Jujur. Ya, terus apa lagi? Yang bisa? Rajin. Apa tadi yang bilang? Rajin. Ismaya? Rajin. Oke, boleh ya. Nanti setiap anak ya, betul. Nanti setiap anak pasti berbeda ya. Tolong bisa dibantu, Mbak. Maju, tolong dibagikan satu, Mbak. Apa, Ren? Dibagikan satu. Banyak sekali dapat disimpan dulu ya. Semua yang sudah semuanya boleh maju, Aku lagi banget nih.
dan kita pilih 10 saja yang disepakati. Bagaimana? Ya, oke ya. Oke, dibantu ya Mbak Dewi. Yang pertama ada Rajin. Rajin, ya tidak masuk tidak? Ya. Oke, baik, kita tidak usah dimasukkan, berarti tidak Rajin, tidak usah ya. Ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya. Apa gitu? Menjelaskan? Saudara benda. Meminjam pulpen. Hah? Mendengarkan ketika guru mengajar. Rajin belajar. Saling membantu. Ikhtiar. Iya, masa iya sih? Tidak, ya. Tidak makan di kelas ya. Jangan tepat waktu. Banyakan yang iya, misalkan ambil voting. Banyakan yang iya. Berarti iya ya, setuju ya? Oke. Sopan dan beretika baik. Kita ambil, Pak. Oke. Rajin ini sudah tidak. Disiplin. Ya. Saling belajar sudah tidak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ikhtiar sudah tidak berarti ya. Melaksanakan pikir kelas sudah. Bersedekah ya tidak. Menghargai. Tidak tamat sekolah. Di sini tidak tamat sekolah ya. Belum. Oh, sudah ada. Ini sudah ada ya. Optimis. Jujur. Sudah. Oke. Suka membantu. Tangan. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ada 10 keyakinan. Ini dan ada 10 keyakinan ya, ini ya sudah ya berarti ya. Itu merupakan contoh daripada keyakinan kelas yang mana kita mengambil semua anak-anak saya suruh untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Mereka bebas mengekspresikan dengan kata-kata mereka, akan tetapi nanti kita pilih dan kita ambil hanya 10 keyakinan dalam kelas yang sifatnya lebih menekankan kepada kata-kata yang positif begitu. Jadi nanti kita ambil dari kata-kata positif, bukan kata-kata negatif begitu. Boleh di. Jadi di situ ada bagan bagaimana budaya positif itu tercipta. Itu terlalu kecil ya, dari yang paling kecil nanti di dalam kelas tersebut, di dalam kelas terlebih dahulu kita membuat keyakinan, kemudian nanti ada yang namanya nih. Ini keyakinan kelas. Nah, membuat jadi keyakinan kelas, kemudian ke lingkungan positif ini, kemudian kita menjadi lingkupnya lebih lebih besar. Nanti ke budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif itu tercipta? Awalnya adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu nanti merambah ke dalam lingkungan positif, kemudian ke budaya positif. Oke, next Pak. Nggak kelihatan ya Pak? Agak ke. Nah, ya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di situ ada 5 kebutuhan manusia. Terlalu kecil nggak? Misalnya bisa dibesarkan Pak. Di zoom aja nggak apa-apa. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kekuasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Jadi untuk memudahkan kita dalam pembelajaran, kita anak yang melanggar itu sebaiknya kita pahami dulu apa sih yang yang terjadi, apa yang belum terpenuhi dari murid kita itu gitu. Oke, saya punya satu contoh cerita. Jadi waktu itu saya mengajar ketika hari Jumat. Hari Jumat kebetulan saya mengajar jam pertama. Ketika itu ada seorang anak yang bernama Vino. Vino itu adalah kelas 10 TO5 ya, Bu Susana. Anaknya Bu Susana nggih, Bu Susana tahu ya. Itu Vino itu datang terlambat. Memang saya perhatikan setiap kali saya masuk di jam pertama, mengapa anak tersebut itu datangnya selalu terlambat. Nah, kemudian saya tidak langsung menghukumnya, tetapi saya bertanya terlebih dahulu. Vino saya tanya, waktu itu kenapa Mas Vino setiap hari Jumat jam pertama jamnya saya kok telat? Nah, kemudian saya saya telusuri. Nah, jawabnya Vino itu, saya kelainan Bu. Nah, kelainan itu kan berarti terlalu siang bangunnya. Saya tanya kembali, apa tidak di alarm untuk membangunkan gitu? Iya sudah Bu, saya sudah membunyikan alarm. Nah terus saya tanya, kenapa kok bisa sampai kamu itu kelainan? Begitu. Ternyata setelah dia menceritakan, Vino itu sepulang dari sekolah dia membantu ibunya jualan angkringan. Jadi kalau misalnya malam itu Vino berjualan kopi. Setelah pulang sekolah dia itu membantu ibunya dulu. Setelah membantu ibunya ternyata malamnya itu dia sering begadang. Katanya begitu karena yang jaga itu angkringan bapaknya kalau hari Kamis itu kan pengajian. Nah digantilah oleh Vino. Jadi Vino itu disuruh untuk menjaga angkringannya dan berjualan kopi karena membantu meringankan beban orang tua, katanya begitu. Nah, dari cerita saya ini, saya mau memberikan pertanyaannya. Yang bisa menjawab saya kasih hadiah nih. Ya, saya sedang mempersiapkan hadiah. Jadi dari cerita yang saya sampaikan tadi, Vino itu tidak bisa bangun pagi dan selalu terlambat datang ke sekolah karena katanya membantu orang tua, betul, karena kelainan gitu. Kelainan karena membantu orang tua. Nah, dari cerita saya berarti kebutuhan apa yang kira-kira masih belum terpenuhi dari Vino tersebut? Yuk, acungkan tangannya, ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah dari saya. Iya, boleh dibaca dulu, diperbesar nggak apa-apa. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Dari cerita saya, kira-kira Vino itu belum memenuhi kebutuhan dasar. Nah, pertanyaannya saya adalah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Vino? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya Bu Era, monggo. Kebutuhan akan kebebasan. Vino kurang kebutuhan akan kebebasan karena waktunya yang biasanya digunakan untuk istirahat setelah pulang sekolah digunakan untuk membantu ibunya mempersiapkan
berjualan. Kemudian malamnya di mana seharusnya Vino untuk belajar digunakan untuk membantu orang tuanya berjualan angkringan yang sepulang sekolah tadi sudah disiapkan oleh Vino dengan ibunya. Iya. Oke, terima kasih, jawabannya adalah betul sekali. Ini tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, ada, sudah saya siapkan. Oke. Terima kasih Bu Rosi. Oke, sami-sami. Semoga bermanfaat. Baik. Ada yang mau hadiah lagi dari saya? Ya, nanti. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu tadi jawabannya adalah betul sekali ya. Vino itu memang membutuhkan kebutuhan daripada akan kebebasan karena Vino itu sudah pulang sekolah membantu orang tua, malamnya ikut menggantikan jualan angkringan ternyata yang sehingga membuat dirinya itu setiap hari Jumat pagi itu selalu datangnya terlambat di jam pelajaran saya, yaitu jam pertama. Katanya kelainan. Nah, saya telusuri ternyata memang anaknya membantu orang tua di rumah gitu. Next, Pak. Ya, kita ke materi 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini dia. 5 posisi kontrol sebagai guru. Next. Oke, sebentar saya bacakan. Dari 5 posisi kontrol guru, itu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Saya mau bertanya nih, kira-kira Bapak Ibu guru kalau sebagai di dalam 5 kontrol guru itu yang sudah memenuhi kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Iya. Oke, ada ya. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apakah ada guru seperti ini? Ada juga. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Apakah ada? Ada juga. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau itu seperti memantau, mengkoordinir begitulah ya bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu guru sudah menjalankan sebagai manajer? Sudah, tentunya sudah, betul sekali. Jadi yang ini ada sebuah contoh. Jadi yang saya harapkan dari dalam 5 posisi kontrol itu adalah guru sebagai manajer tentunya, begitu ya. Kalau bisa sih seperti itu, tapi memang ya yang namanya guru itu kan memang berbeda-beda. Jadi ada yang pernah mengalami menjadi guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, begitu. Nah, mari kita belajar bersama. Jadi yang diharapkan di sini adalah guru itu sebagai seorang manajer, gitu. Ini ada sebuah contoh. Saya bacakan saja karena memang terlalu kecil. Menurut Diana Gozen, saya mengambil dari Diana Gozen. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nggih, mboten Bapak Ibu? Iya, betul. Kemudian guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata begini: patuhi aturan saya atau awas nanti ya. Nah, gitu ya. Awas nanti ya kamu datang terus. Besok saya hukum push up 100 kali. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu. Ya, betul sekali. Nanti kalau kamu datang terlambat jam mata pelajaran saya, awas ya, enggak saya akan kasih nilai kamu, rapotnya kosong kamu. Ada yang seperti itu. Kemudian ini, kamu selalu saja salah. Nah, kamu itu loh selalu saja salah di mata saya. Enggak pernah benar kamu. Nah, itu biasanya ada yang seperti itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah.
pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, saya itu masih ingat kata-katanya Bu Era. Nah, ketika itu ada seorang anak yang kurang baik sikapnya, begitulah katakan ya. Kemudian Bu Era itu memberi nasihat kepada si anak tersebut. Nah, si anak tersebut itu kemudian menunduk. Saya pernah melihat itu betul-betul memang kejadian ya. Di sini semua adalah bapak guru hebat. Nah, di situ ini ada yang bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat siswa itu menjadi tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah hati. Contohnya adalah kata-kata di dalam posisi ini adalah Bapak itu sangat kecewa nak sama kamu. Nah, misalnya itu dulu juga pernah dikatakan Bu Era, coba tolong tunjukkan sikap kamu sebagai siswa SMK Pancabakti ya Mbak. Iya ya Bu ya. Saya pernah masih ingat itu kata-kata yang sangat mengetuk hati menurut saya. Coba Mbak tolong tunjukkan sebagai siswa-siswi SMK Pancabakti, bukan seperti itu. Nah, itu langsung anaknya seketika menundukkan kepala. Mungkin dia sedang memikirkan kesalahannya gitu. Nah, ini ada kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih saya harus memberitahu kamu? Nah, biasanya kan ada ya seperti itu ya. Sudah ibu bilang loh, kemarin itu kalau masuk ke kelas jamnya saya jangan ke kantin dulu ya. Saya kecewa loh sama kamu loh. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Bukan awas ya kamu tiap hari telat jamnya saya nggak akan kasih nilai loh. Nilainya kosong nanti di rapat. Awas loh. Nah, itu sebagai penghukum. Iya, betul sekali. Beda dengan kata-kata yang seperti ini ya. Bapak sangat kecewa dengan kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Ya mungkin kalau sudah marah itu sudah di di atas, di ujung begitulah ya, karena kan semua orang katanya saya itu juga punya batas amarah begitu, katanya sih begitu. Tapi ya kita usahakan, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang lebih bijak dan amanah begitu. Kemudian yang ketiga, menjadi teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Apa sih persuasi itu? Betul sekali, pendekatan dan ajakan, betul. Jadi kalau misalnya kita ada kata-kata persuasi, nih di sini contohnya posisi ini dapat berdampak positif dan negatif, ya memang saya akui. Kemudian positif itu berupa hubungan yang baik antara guru dan siswanya. Contohnya adalah, ayolah nak, bantu ibu bawakan buku ini ya. Nah, saya sih sering menggunakan kata-kata itu karena memang dari atas biasanya barang bawaan saya itu banyak, kemudian tidak bisa membawa sendiri, jadi biasanya mas, tolong mas bawakan ini ya mas. Nah, ke ruang guru, yuk ikut saya, ya bu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada yang menolak, nggak mau. Ya, ada kata-kata begini ya, ayo bantulah demi ibu ya, gitu. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Sebenarnya mereka untuk mengingat kembali apa yang telah ibu guru dan bapak guru ajarkan gitu. Disuruh mengingat hal negatif dan dari posisi teman itu adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Iya bapak ibu guru bukan teman ya. Gitu ya. Kemudian murid menjadi tidak mau lagi berusaha dan siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu. Ya, kadang memang seperti itu. Kemudian tidak untuk guru lain dan siswa akan tergantung kepada guru tersebut. Ada yang memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau hal-hal yang negatif kita bisa menghindarinya. Oke, next Pak. Yang selanjutnya adalah guru sebagai monitor atau pemantau. Dalam posisi ini, berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi, pertanyaan yang bisa diajukan itu biasanya adalah peraturannya apa? Ada
ada ya Pak peraturannya ya Pak, gitu ya. Ada ya Bu peraturannya ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu biasanya jadi pemantau. Jadi kita memonitor memonitor si anak tersebut ya, apa yang telah kamu lakukan. Nah, biasanya kan sama teman sedang bermain, kemudian ada mungkin yang temannya sampai cedera. Alhamdulillah sih kalau sekolah kita belum ada. Jadi kadang ada yang bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nah, biasanya contoh-contoh kecil di dalam kelas begitu ya, biasanya menjadi atau timbul untuk kita sebagai guru pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu dari tadi tidak memperhatikan saya, kamu dari tadi hanya memperhatikan HP kamu, gitu. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru itu berbuat bersama dengan murid, mengajak siswanya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid itu diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Dan kata-kata manajer itu biasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Yaitu keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini? Seperti tadi saya sudah membuat contoh keyakinan kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran di masa yang akan datang, gitu. Jadi dengan membuat keyakinan kelas itu kita jadi tahu begitu. Mungkin kadang ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Jadi itu ada hubungannya, ada kaitannya. Ketika anak melanggar, ketika anak tidak meyakini atau tidak menjalankan keyakinan, begitu nanti kita bahas. Nah, ini seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya, begitu. Jadi tujuan dari 5 posisi kontrol guru itu adalah mencapai posisi apa nggih Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kita diharapkan sebagai seorang guru yaitu mencapai untuk 5 posisi kontrol, yaitu pada capaian di mana posisi itu adalah sebagai manajer, gitu. Jadi ini di mana menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, serta nyaman. Oke, next Pak. Iya, ini dia. Kita setelah mempelajari 5 posisi kontrol, ada restitusi. Jadi nanti ada hubungannya dan ada kaitannya memang. Apa sih itu restitusi? Restitusi yaitu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. 3 langkah dalam restitusi itu sendiri yaitu guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Kemudian terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ke bawah lagi Pak. Nah, dan menanyakan keyakinan yang sudah tadi saya buat, itu memang ada kaitannya dengan yang namanya restitusi. Oke, next Pak. Iya, langsung saja bawahnya Bapak. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa. Jadi ini di dalam restitusi itu saya pernah mendapati seorang anak tidak menggunakan seragam olahraga tidak menggunakan seragam OSIS ketika setelah pelajaran olahraga. Seharusnya karena kita sudah membuat keyakinan kelas itu anak tersebut ketika sudah memasuki pelajaran saya harusnya itu ganti baju. Tetapi kemarin ada non sewu Pak, ada videonya. Aditya Putra ya? Sini Mas, depan.
Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Iya Bu. Apa kamu hari ini nggak membawa baju OSIS? Kok masih pakai baju olahraga di pelajaran saya? Maaf Bu, saya lupa membawa baju ganti Bu. Bisa kamu ceritakan kenapa bisa sampai apa? Kamu nggak membawa baju ganti? Saya lupa Bu. Semalam saya bermain sama teman-teman Bu. Terus? Jadi tidurnya larut malam dan saya lupa mempersiapkan jadwal pelajaran, lupa menjadwal. Lupa menjadwal ya. Tentunya pasti senang ya kalau bermain-main dengan teman kamu gitu ya, enak, semua gitu ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ya, Bu. Saya jadi lupa belajar, saya bangunnya jadi kesiangan, saya jadi lupa ya, lupa membawa baju ya. saya lupa membawa baju ganti. Terus kamu nggak belajar? Enggak. Oh gitu, makanya kamu nggak ganti. Terus untuk langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membagi waktu. Saya akan mempersiapkan kebutuhan sekolah terlebih dahulu. Berarti mengutamakan gitu ya, mengutamakan kebutuhan sekolah gitu daripada bermain. Ya oke, saya pegang ya omongan kamu ya. Oke, terus sekarang bagaimana? Ingat-ingat ya, jangan sampai seperti itu, karena sesuai dalam keyakinan kelas kita bahwa kita itu juga harus menghargai terhadap orang lain, terutama kepada teman-teman dan kepada guru di dalam kelas. Ya, sesuai dengan apa yang kemarin kita bahas dalam kelas, karena keyakinan di dalam kelas itu supaya terpenuhi. Gitu ya, Mas. Saya akan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bu. Ya, udah jangan kembali. Itu ya. Senang hidup. Terima kasih Bu. Ingat ya. Ya. Saya telah membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Tetapi si anak itu ternyata melanggar dan itu sudah melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Jadi pada waktu itu jam saya itu jam ke 3-4. Setelah jam 1-2 olahraga, si anak tersebut tidak ganti lagi memakai baju OSIS, akan tetapi masih memakai seragam olahraga begitu. Nah, dari situ kita nanti bisa menyelesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi itu nanti memang kaitannya ketika ada sebuah pelanggaran, kita nanti akan menyelesaikan dengan yang namanya ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya ke bawah, Pak. Oke, ya. Definisi daripada segitiga restitusi dibagi menjadi 3 sisi. Yang paling bawah, yang dasar ini ya. Sisi yang pertama yaitu sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan pada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, coba. Ini masih banyak sebenarnya. Iya, bawahnya. Nih, ya betul. Sisi validasi tindakan yang salah. Nah, restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Jadi saya pernah memang menemui waktu itu ada fotonya ya, sebentar ada anak yang bermain HP kemudian menggunakan jaket di dalam kelas, kemudian menggunakan sandal juga. Ini merupakan foto ada yang memakai jaket. Next Pak. Nah itu ada juga ini kan melakukan pelanggaran ya. Ada juga yang memakai
baju akan tetapi dikeluarkan. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang melanggar keyakinan kelas begitu. Nah, langsung. Jadi itu apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan, ini tinggal sedikit. Nomor 3, yaitu sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh tadi hilang Pak, ini. Nah, oke. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi memang di dalam kelas itu ya sudah menjadi keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu ya? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati itu apa sih? Nah, dari tadi itu contoh yang telah dilanggar, kita terapkan dengan segitiga restitusi gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya pengen ada suaranya lah dengan tepuk semangat. Nah, jargon saya. Oke, nanti biasa ya, tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, ma, seprok prok prok prok. Nah, semangat 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 3 kali nggih, Bapak Ibu. Oke. Yang paling semangat akan saya beri hadiah. Ya. Oke, untuk terakhir lah penutupan. Jadi apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup dengan tepuk semangat? Oke, baik, tidak ada. Jadi memang kesimpulannya kita sebagai seorang guru harus bisa untuk menjadi guru yang posisinya pada manajer begitu ya. Tepuk semangat. Iya, oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Prok prok prok, prok prok prok, ma, prok prok, nah, semangat. Kira-kira siapa ya? Iya. Yang paling semangat. Iya, yang paling semangat tadi ada Ibu Minta Zaitun. Oke, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih sekali Bu Rosi atas pemaparannya. Kiranya Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat kaitannya dengan 5 kontrol guru terhadap murid, 5 kebutuhan dasar, dan restitusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita dan solusinya bagaimana. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulkianto, Kepala SMK Pancasila Negara. Dan ini saya mengamati dan selalu memantau belajar ternyata sudah baik dan sudah dengan berdiferensiasi. Jadi sekarang Bersih sedang mengikuti CGP yang tanggal 10. Diharapkan ke depan Bersih lebih baik lagi, juga bisa inspirasi kepada teman-teman yang lain yang belum CGP. Semangat Bu Rosi, sukses selalu. Assalamualaikum. Untuk
wabarakatuh. Dengan saya Seperti Bayang Mesin merupakan teman bawah dari Bu Rosi. Setelah mengamati pembelajaran Bu Rosi di kelas, sewaktu seperti pembelajaran, Bu Rosi sudah baik pembelajarannya itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran berpusat pada murid. Murid-murid sangat antusias, atraktif dengan materi teks LAU yang disampaikan oleh Bu Rosi yang punya hitungan dalam scrapbook. Semoga dengan Bu Rosi mengikuti CGP meningkatkan SDM di lembaga sekolah kami dan kualitas pembelajarannya Bu Rosi lebih baik lagi. Terus semangat berkarya Bu Rosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.